Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah nanas pakai sayur pacri dimasak dengan pasal terasi. Selamat bertemu kembali di acara Roti Cup yang terkini untuk mengembangkan informasi dan literasi. Sobat sehat, bertemu kembali pada kami di acara obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat edisi 19 Juni 2026. Tentunya sobat sehat dalam keadaan sehat, tetap semangat memberikan motivasi yang baik khususnya di bidang kesehatan. Alhamdulillah, Sobat Sehat pada hari ini, tanggal 19 Juni, kita sudah hadir di studio kita, tamu-tamu obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat, tentunya akan ngobrol tentang santai, kaitan dengan kesehatan dan perizinan. Pertama kita kenalan dulu, kami kenalin dulu Ibu Dayang Muli Siap, Samsiah, SIP MPP, Bu iya ya, betul. selaku Penata perizinan penasihat ahli pejabat media. ya, ketua tim gitu. Kalau data yang saya lihat Iya, dia ketua tim kerja. hari Jumat masih ini Olahraga. 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 Kebetulan kami tidak dapat Eh, WFH, jadi tetap WFO. Karena pelayanan publik. Iya, iya. itu kan seleksi Harus dia. WFO. Oh gitu. Jadi tetap aktif di hari Jumat ini Jumat, ya, iya, betul. ya sih. Yang kedua, sahabat kami Mbak Lili Mulia Amdever selaku pengelola ya Iya. perizinan khususnya bidang ke farmasian. Iya. Kefarmasian. Gimana Mbak Lili? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Tetap aktif ya Ya. dengan kegiatannya yang paling rutin itu ya. Oke. Yang ketiga Pak Andi ini Pak Andi dari Direktur CP Dasen Multi Sukses Pontianak. Masih terus berproduksi? Masih semangat ya? Semangat. Harus Kita harus semangat. harus semangat. Tentunya produknya tetap udah dinikmati masyarakat atau sudah baru ini nih, baru dikenalin? Baru dikenali tapi udah banyak dinikmati. Oh. Baik Sobat Sehat, Alhamdulillah kita sudah kenalan dengan tiga narasumber hebat kita di acara obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat. Nah, kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih perizinan kesehatan itu penting. Tentunya ini akan menjadi sebuah gambaran bagi kita, terutama bagi pelaku-pelaku usaha kaitan dengan bidang kesehatan untuk dapat memahami seperti apa sih perizinan kesehatan itu dilakukan, siapa sih yang terlibat dan akan berperan dalam mengajukan perizinan kesehatan, dan juga ruang lingkup tanggung jawab nih. Pelaku usahanya harus bertindak seperti apa dan mendapat pidana seperti apa. Nah, kesempatan pada ini kan kita sudah hadir narasumber dari DMP PTSP. Nah, DPM, DPM PTSP. PTSP ya. Kadang sering kembali gitu. Balik-balik. Oke. Baik, Sobat Chat. Ibu, Ibu Dayang, kaitan dengan PTSP-nya kita fokus. Nah, yang ada di Kalimantan Barat tentunya ini akan banyak setiap harinya mungkin ya melakukan verifikasi, melakukan perizinan dan segala macam. Nah, sebenarnya ruang lingkup peran dari PTSP itu seperti apa sih Bu di Kalimantan Barat? Dinas Dinas Penataan dan Pelayanan Terpadu satu pintu lagi nih Bu. Ya, satu pintu. Oh, Oke. dua pintu lagi. Oke. Jadi kan rohnya sebenarnya percepatan. Percepatan dan kemudahan untuk pelaku usaha ya. Jadi kalau dulu kan orang ngurus izin kan susah. Iya, Katanya banyak pintu, gitu. sini sini bawa berkas banyak-banyak gitu kan. Nah, sekarang tuh semenjak 2018 kan ada yang namanya pelayanan perizinan terintegrasi pakai OSS. Baru OSS nih. Nah, terus dievaluasi muncullah di tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja OSS RBA. Jadi intinya tuh supaya pelayanan perizinan itu hanya berada di satu pintu, satu tempat. Pelaku usaha datang di situ, terus selesainya juga mereka tidak perlu kemana-mana. Nah, cuma kan sekarang udah sistem. Sistem, jadi pelaku usaha itu udah bisa mengajukan izin lewat sistem. Jadi nggak perlu ke kantor. Nggak perlu ke kantor, nggak perlu bawa berkas yang banyak-banyak. Tuh, jadi cukup dia daftar di OSS dulu, daftar, terus masuk ke situ, dapatkan nomor induk berusaha. NIB, nomor induk berusaha itu kan KTP-nya Bapak sumber hidup. Nah itu, jadi pelaku usaha ini punya dua KTP, KTP warga negara dan KTP pelaku usaha. Dua-duanya berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. Dia masih mampu Selama dia masih mampu mengerjakan, NIB dia itu tidak akan berubah dan tidak boleh berubah. Karena berdasarkan NIK, tadi kan, NIK, NPP, NU identitas diri. Jadi sekarang udah bisa
ngajukan izin dimanapun, sambil baring pun bisa. Yang penting dia ada internetnya, ada perangkatnya, mau komputer ataupun laptop ataupun HP. Penting itu, yang tadi kan udah ada KTP-nya, udah ada NPWP-nya, udah ada identitas. Kalau perusahaan kan aktenya, itu masuk di situ. Nanti baru mengajukan izinnya OSS itu persyaratannya apa. Misalnya kesehatan. Nah, setelah dia punya NIB, kesehatan itu apa yang dipilih? Dia Jenis apa gitu ya? ikutnya apa? Karena kan sekarang pakai KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, KBLI, kami suka ingatkan pelaku usaha. Poin penting untuk mengajukan perizinan berusaha oleh OSS, pertama NIB. Terus pastikan KBLI-nya yang dipilih. Misalnya Bapak milih kesehatan, kan ada farmasi, ada distributor alat kesehatan, ada outlet itu, ada aktivitas rumah sakit, ada klinik segala macam. Nah, pilihnya hati-hati, sesuaikan dengan maksud dan tujuan kegiatan kita. Karena salah pilih, kayak salah pilih jodoh ya kan, salah pilih, nanti kelirulah persyaratannya, keliru kewenangannya. Karena kan kewenangannya ada juga. Terus risikonya juga, karena kan OSS RBA berbasis risiko. Ada risiko rendah, menengah rendah, terus menengah tinggi dan tinggi. Kan judulnya OSS RBA. OSS berbasis risiko. Jadi sekarang pakai risiko. Kalau rendah dengan menengah rendah itu terbit tanpa verifikasi. Seperti yang Bapak kan daftar multi sukses itu risikonya rendah. Jadi langsung terbit tanpa verifikasi. Karena OSS itu menganut asas trust but verify. Kita percaya dengan pelaku usaha, tapi kita juga harus lakukan verifikasi. Hanya kalau rendah dan menengah rendah, yang memverifikasi itu sistem. Jadi bukan OPD teknis, bukan Jadi kita nih. Jadi sistem ada. Cuma bahannya Nerima, oh udah jadi nih, oh ada dasar multi sukses, udah terdata di OSS, terbit otomatis. Risikonya rendah. Kegiatan itu. Kami ingatkan dengan usaha, misalnya dengan Pak Andi, Pak Andi ini izinnya udah terbit. Biasanya kan kita suka paparan narasumber ya. Tapi ingat Pak ya, ini izin Bapak udah terbit, tapi ada kewajiban di bawahnya Pak. Nah, kewajiban ini harus Bapak penuhi. Harus Bapak penuhi. Kalau enggak, nanti akan ada tanggung jawab atau sanksi di kemudian hari kalau tidak terpenuhi. Kan ada izin yang kewajiban itu mengikuti setelah izinnya kan? Kan kewajiban setelah izin. Tetapi izin itu ada yang kadang belum bisa operasional kalau kewajibannya belum terpenuhi. Tapi ada juga izin udah bisa langsung dilaksanakan sambil jalan kewajiban nanti dalam perjalanan untuk pelaksanaan izinnya. Nah kan kalau kesehatan itu kan rata-rata belum bisa operasional kalau belum ada kewajibannya. Kayak kosmetik itu kan harus ada sertifikat cara kosmetik yang baik, sertifikat cara edar yang baik, itu kan segala macam yang kaitannya nanti dengan BP POM atau yang lain. Nah itu. Jadi banyak hal nih di OSS memang kita harus rajin mempelajari. Itu yang rendah. Kalau yang menengah? Menengah rendah juga sama tanpa verifikasi. Nah, kalau yang menengah tinggi itu kan udah dapat NIB, pilih KBLI-nya tuh yang mana yang sesuai ruang hukumnya. Nah, ada menengah tinggi itu ada yang kewenangannya pusat, ada yang kewenangannya kabupaten kota, ada yang jadi kewenangan provinsi. Siapa yang menentukannya? Pusat lah yang menentukannya berdasarkan mitigasi mereka. Oh, ini kayaknya masuk ke pusat. Ini ranahnya provinsi, ini ranahnya kabupaten kota. Nah, itu dilihat KBLI-nya sama ininya apa resikonya itu. Terus ruang lingkupnya. Karena ada satu KBLI itu ruang lingkupnya ada beberapa. Nah, sekarang kan penyesuaian KBLI ini. Kesehatan kan juga mengalami pergeseran ya. Dilihat nama jenis kegiatan ada KBLI itu ya. ada jadi kayak kemarin kan ada kategori-kategori. Nah, awalnya dia kategorinya kalau nggak salah tuh Q tuh berpindah ke R. Jadi mau kita pelajari nih. Ini ada di sini nih kategorinya tuh. Jadi ada perpindahan kategori. Ini yang kami juga sedang pelajari. Nah, enaknya di perizinan itu istilahnya bisa nyontek. Kalau enggak kan selat gitu kan. Nah, beratus-ratus itu penyesuaian KBLI 2020, OSS RBA waktu PP 5 2021 itu kan pakai KBLI 2020. Kan KBLI dari 2017 ke 2020 kan. Nah, PP 28 2025 itu penyempurnaan OSS lah katanya kan. Nah, itu bergeser nih KBLI 25. Kesehatan itu kategorinya dulunya Q. Sekarang bergeser kategorinya R.
QR. Q Satu dan kita R. tadi waktu makan Itu, itemnya banyak tapi gitu. ada penjelasannya itu ada lagi di dalam yang penyelesaian untuk KBLI. Nah, itu yang kami juga sedang pelajari karena kan baru kemarin ya 18 Juni untuk implementasinya. Jadi kita akan pelajari masuk kemana nih. Kemudian pasca PP 28 kan ada kewenangan yang kayaknya ditarik pusat. Itu ada. Jadi memang OSS ini mau tidak mau kita harus rajin. Rajin mempelajari, mengupdate, terus OSS kan sistem yang kita harus pantau tuh setiap hari itu harus kita pantau. Jadi permohonan masuk nih bisa jadi hari ini tadi pagi nih tidak ada nih permohonan nih kita kesehatan. Total nanti berapa lama kemudian muncul ya. Nah, itu tidak ada lagi. Jadi memang harus standby kita. Standby untuk melihat memantau ya. Tahu karena proses itu kan setelah dia masuk di OSS masuknya ke PD teknis. PD teknis dulu nih. Kalau zaman belum OSS kan masuknya ke kami dulu, kita minta praktek sekarang enggak. Masuk ke OPD teknis, nanti OPD teknis itu bisa melakukan 3 hal. Misalnya Mbak Lili ya, 3 hal nih. Mbak Lili lihat punya Pak Andi nih, misalnya kewenangan provinsi ya. Pak Andi udah masuk nih, kita cek nih. Cek, cek. Ini kayaknya udah betul nih, udah lengkap. Persetujuan persyaratan. Nanti masuk ke kami, baru kami verifikasi. Kami pun bisa verifikasi ulang. Kayaknya ada yang belum pas nih, kayaknya. Jadi misalnya si Mbak Lili Iya. bisa berarti. Ada yang masih kurang nih dari PTSP kan bisa nih. Kita telepon, Mbak Lili kayaknya yang Pak Andi masuk nanti ada yang belum jelas lah kayaknya masih belum kurang, masih kurang lah. Betul nggak gini-gini? Oh enggak, kata ini. Oh ya udahlah, berarti memang oke lah ya, kita oke kan. Tapi kalau dikembalikan kayaknya belum lengkap nih Pak Andi. Nah, kembalikan langsung ke Pak Andinya di sistem juga. Makanya kan bukan ketemu langsung. enggak, makanya pelaku usaha kan bilang gini, kalian pun rajin-rajin memantau yang udah kalian ajukan. Itu. Terus kalau ditolak masuk ke kami juga ditolak. Jadi memang harus ada ini kerjasama yang baik lah antara pelaku usahanya sama yang melakukan verifikasi OPD teknis ataupun PTSP. Karena tadi kita nih tidak berhadapan dengan orang per orang, tapi dengan sistem. Ya kita hanya bicara lewat sistem nih. Oh ini, nih. Nah, itu. Terus ada istilah cop-cop lagi. Kalau Pak Andi kurang nih, Cocok lah gitu ya, kasih lah gitu. itu belum tuh nanti lah saya masuk lagi. Tidak bisa, harus kembalikan dulu. Jadi kami pun bilang, kan ada SOP. Tolong OPD teknis kalau memang ragu, jangan dibiarkan, jangan dipendam lama-lama, udah tuh di OSS. Karena SOP kan ada, kembalikan. Kasih catatan apa nih? Oh masih ini. Jadi kembalikan biar pelaku usaha mengerti. Jadi kami pun bilang, pelaku usaha tolong kalau udah ngajukan itu dipantau. Terus kalau ada perbaikan, segera penuhi sesuai dengan permintaan. Supaya kita kan juga sama-sama, karena kami kan juga sering dapat teman dari izin, kenapa dari SOP itu gimana nih caranya tuh. Nah, cuma memang tadi pertanyaan sebelum kita mulai, setelah PP 28 ini kan, kalau dulu mungkin Pak Andi udah ngalami, NIB itu kan istilahnya dapat NIB itu kan sangat-sangat mudah. Yang penting Pak Andi, kalau perorangan ada KTP-nya yang udah betul nih, kata Dukcapil udah betul nih nama Pak Andi ANDI. Kalau ada salah huruf tidak akan masuk. Udah Dukcapil udah langsung kan. NPWP udah terintegrasi dengan PSWP-nya udah terintegrasi dengan dengan Ditjen Pajak. Kemudian data diri kan udah tadi itu. Nah, kalau perorangan akte. Keterangan usaha udah itu inputan. Yang penting untuk NIB itu yang PP 5 KTP, NPWP udah tervalidasi semua, terus data perusahaan ya. Kalau perusahaan tuh ada aktenya, dapat NIB, ajukanlah permohonan ya. Itu kalau yang rendah langsung dah tuh, langsung dah jadi izin, itu jadi izin. Kecuali tak ada kewajiban lain kan. Nah sekarang PP 28 itu NIB itu tidak hanya sekedar untuk KTP, NPWP dan akte perusahaan itu, tapi juga selain legalitas entitas itu harus ada KBLI-nya tuh harus sudah udah benar-benar persyaratan dasarnya. Kalau dulu kan persyaratan dasar kan langsung sekaligus saya masuk begitu ngajuin izin langsung ngurus persyaratan dasar. Sekarang ngurus NIB langsung ngurus persyaratan dasar juga karena rumahnya udah terpisah. Jadi kok bicara terpisah nih rumahnya udah terpisah. Dulu PP 5 persyaratan dasar itu jadi satu rumah dengan perizinan. Sekarang persyaratan dasar punya rumah sendiri, perizinan punya rumah sendiri. Kan gratisan. Jadi Pak Andi nih sekarang kalau mau dapat NIB, dia harus ada KBLI-nya dulu apa? Nih Pak Andi nih selesaikan dulu persyaratan dasar. Baru bisa masuk ke rumahnya Mbak Lili untuk dilakukan verifikasi. Setelah persyaratan dasar terus yang norma standar prosedur kegiatan sesuai dengan
kementerian ke ininya, secara PMK kementerian, kesehatan tadi itu ya. NSPK-nya iya. Jadi makanya saya sampaikan tadi itu agak ada penurunan setelah pasca PP 28 karena pelaku usaha itu merasa Berat loh atau enggak gimana? berat karena gini mereka harus menyelesaikan dulu PKKPR, menyelesaikan dulu lingkungan, nah menyelesaikan dulu PBG kalau dia bangun klinik atau dia bikin untuk rumah produksi kosmetik kan harus selesai dulu PBG dan SLF baru dia bisa masuk untuk mengajukan permohonan. Kalau yang rendah sih masih enak lah kan karena bisa langsung, tapi kalau resiko rendah pengusaha mikro tapi usahanya menengah tinggi Itu tetap sama juga tetap. Nah, kalau usaha mikro usaha kecil kan usaha kecil kalau dulu kan PP 5 KKPR pernyataan mandiri ya. Nah, sekarang mikro itu harus masukkan ke KKPR-nya pakai poligon juga. Nah, jangankan usaha mikro kecil, usaha besar dia bingung. Poligon itu apa ya? Saya tidak itu kan poligon oh ini. Sepeda poligon. Sepeda poligon bagus. Jadi kami pun memaklumi permasalahan UMKM. Makanya kan sering kita ada pembinaan ataupun ada pendampingan kan. Kalau jadi saya yang banyak bicara nih. Di sini Jadi inilah tujuannya. itu udah PP5 itu kan usaha mikro dan kecil. Ketika dia KKPR, dia cukup pernyataan mandiri. Udah nih sistem udah ngasih dah. Udah ngasih dah sistem. Nih, Pak Andi usahanya mikro udah dapat. Pak Andi usahanya kecil dapat nih pernyataan mandiri. Sekarang enggak. Waktu banyak item waktu PP 28 baru nih, Pak Andi selaku pelaku usaha mikro itu hanya bisa dapat pernyataan mandiri kalau risikonya rendah. Iya. Nah, kemudian kalau usaha Pak Andi mikro tapi kecil, risikonya menengah rendah, itu tetap harus KKPR di awal PP 28. Tapi sekarang karena adanya mungkin ada gejolak-gejolak ya dari pelaku usaha mikro kecil nih, karena mereka nih kan ya lah usahanya enggak sampai, ada yang mikro kan enggak sampai 1 miliar kan. Nah, itu Kak kami harus ngurus poligon lah segala macam kan. Nah, jadi ada kebijakan pemerintah setelah itu bahwa pelaku usaha mikro sekalipun risikonya itu selain rendah, menengah tinggi ataupun bahkan tinggi, dia tetap dapat pernyataan mandiri. Nah, jadi udah ada perbaikan. Nah, jadi udah ada perbaikan pasca evaluasi PP 28 beberapa bulan itu kan. Ini lebih penyempurnaan. Iya, dari produk-produk yang ada yang akan dihasilkan oleh konsumen ya. Ya, jadi mikro sekarang udah bisa tetap dapat pernyataan mandiri untuk KKPR-nya. Jadi mereka mendapatkan fasilitas tadi itu pernyataan mandiri. Tapi untuk yang usaha tinggi, sekalipun dia pernyataan mandiri, dia tetap ada surat pernyataan itu yang bahwa memang kegiatan itu udah sesuai dengan tata ruang. Itu nanti dia kasihkan ke PUPR supaya itu PUPR menagih, oh ya betul. Jadi seperti itu. Tapi kok yang lainnya enggak. Nah, kalau Pak Andi misalnya usahanya kecil, tetap Pak Andi harus KKPR masukkan poligon. Tapi kalau dari penjelasan ini kan ya, kalau sekarang ya agak lebih rumit, lebih banyak item-item harus siapkan Bu ya. Itu ya artinya. Nah, itu tadi Ibu ada juga menjelaskan tentang tanggung jawab organisasi teknis ya, dalam hal ini dinas kesehatan. Nah, sebenarnya saya ingin nanya sama Kak Lili ini, sebenarnya bagaimana sih peran dari dinas kesehatan dalam hal ini Kak Lili lah selaku pembina, pengawas juga ya bagi produk-produk teman-teman itu apa sih yang dilakukan? Kaitan dengan ini semakin detail tadi sama udah jelaskan itu seperti apa Iya, jadi ada sedikit perbedaan memang Bang waktu kita tentang sertifikat dia PKRT ini harus mendapatkan penyuluhan dulu Bang. Harus disuruh dulu. Iya, dapat penyuluhan untuk mendapatkan sertifikat cara pembuatan yang baik. Jadi, Nah, apapun produknya. ya, jadi kalau misalnya mereka belum mengikuti penyuluhan itu, mereka nggak akan bisa mendaftar ke OSS. Seperti Ibu bilang tadi kan, ada beberapa yang mereka harus melakukan kewajiban dulu nih. Ada juga yang setelah berjalan baru ada kewajibannya yang harus dipenuhi. Nah, kebetulan PKRT ini melakukan kewajibannya dulu mengikuti penyuluhan. Berarti belum dapat izin ya? Baru bisa mengajukan ke OSS. Sedikit saya menceritakan tentang gimana sih caranya pelaku usaha untuk mengajukan. Nah, mereka bisa datang ke Dinas Kesehatan Provinsi langsung. Oh, beda kayak OSS ya Mbak ya? Iya. Langsung fisik isi. Iya, Pastinya karena seperti ya. ada form Bang yang harus mereka isi.
form ya. Ya, form itu berupa pengajuan permohonan untuk mendapatkan penyuluhan. Jadi untuk mendapatkan sertifikat. Meminta lah ya. Iya, meminta, dan di situ kita udah siapkan formnya, pelaku usaha tinggal isi, tinggal melengkapi KTP-nya dengan jenis-jenis semua produk yang mau dihasilkan. Kemudian ada form-form yang kayak mematuhi peraturan perundang-undangan juga udah kita siapkan. Jadi udah segala sesuatu yang istilahnya pelaku usaha mungkin ini kok kayaknya ribet, enggak. Kita udah siapin semua itu. Jadi tinggal datang aja, nanti bawa formnya, nanti tinggal dilengkapi, kemudian mereka pergi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat, di mana tempat produksinya. Jadi kalau misalnya mereka di Kuburaya berarti Dinas Kesehatan itu Kuburaya. Kenapa Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota? Karena nanti pengawasannya di mereka, di kabupaten kota yang akan mengawasi setelah izin terbit. Berarti kalau penyuluhan itu mereka meminta dan itu suatu kewajiban berarti ya. Benar, harus ada itu baru bisa ke OSS daftarnya. Gitu. Dan peran pembinaan setelah mereka mendapatkan penyuluhan apalagi mereka tuh? Jadi kan hanya sekedar disuruh kan, iya. artinya kan harus ada bukti bisa aja dia, tapi sarana prasarananya mereka tidak lengkapi, tidak siap. Itu seperti apa? Nah, jadi kita kan udah masuk nih berkasnya, misal dari kota udah masuk, kabupaten udah masuk gitu kan. Nanti dari mereka mengirimkan surat pengantar namanya kan ke kami. Nah, kami bikin appointment sama pelaku usaha. Kapan nih kita bisa turun gitu kan untuk melakukan penyuluhan. Biasanya kita langsung lanjut untuk melakukan survei di tempat langsung, verif lapangan gitu kan. Jadi kita lihat tuh Bang. Jadi kita di situ kita benar-benar memberikan penyuluhan gimana sih cara pembuatan yang baik, gimana sih menjaga mutu. Nah, mereka pelaku usaha ini harus menunjuk satu orang, walaupun pemiliknya sendiri boleh menjadi pengawas internal. Jadi harus ada pengawas dari produk yang dihasilkan. Benar. Itu pengawas internal itu boleh pelaku usaha sendiri. Tidak perlu menunjuk, misalnya belum ada nih Bu, kita belum ada sama sekali uang untuk menggaji orang gitu kan, bisa sendiri aja. Namanya juga PKRT ya, Bukan ya. makan jeruk yang ngawas diri sendiri kan jadi Nah, jadi maksudnya gini, ini kan skalanya kan masih rumah tangga kan, yang mesinnya juga masih manual dan semi otomatis kan, makanya disebut dengan industri rumah tangga ya Bang ya. Mereka boleh melakukan itu di rumah dengan ada batas-batas ruang penyimpanannya, ruang packagingnya, ruang untuk mereka displaynya seperti itu. Jadi mereka itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung Bu kami ngerjakannya di sini, enggak. Kita juga itu namanya benar, itu namanya kita mengawasi mutu ya Bang ya. Jadi kita nih gini, sebagai Dinas Kesehatan Provinsi ini kan kita harus menjamin nih ceritanya bahwa produk yang dihasilkan itu aman untuk dipakai sama konsumen. Itulah gunanya kita gitu kan. Jadi bukan berarti kita mempersulit pelaku usaha, enggak. Seperti Bapak kemarin kan kita harus minta COA namanya, Certificate of Analysis. Jadi masing-masing bahan baku itu Bang harus memiliki COA. Nah, dari hasil produk yang udah bukan bahan bakunya itu harus punya kayak izin edar gitu. Jadi kita tuh udah menjamin oh ini COA-nya ada, masih berlaku gitu kan. Jadi orang juga waktu itu oh ini udah diperiksa loh sama Dinas Kesehatan Provinsi gitu kan. Oh ini udah aman untuk dipakai gitu. Bahan-bahannya udah terjamin nih. Walaupun mereka beberapa kan ada yang bilang saya belinya di online Bu. Kalau dalam skala besar saya bilang iya. Kalau dalam skala besar Bapak harus bisa mendapatkan COA. Selama COA tidak ada, kami tidak akan memverify itu. Kami anggap walaupun online tetap harus ada benar, di mana itu kan malah nggak online ini kan banyak bentuk nih orang-orang jualnya kan, di mana aja orang bisa jual kan. Kayak gitu Bang. Jadi mereka mengikuti penyuluhan, setelah itu kita juga ada pre-test, post-test loh Bu kan waktu itu. Jadi pengawas internalnya itu yang mengikuti gitu kan. Setelah itu nanti udah oke atau ada perbaikan atau apa gitu kan, kita juga melihat proses Bang, proses produksi mereka. Langsung. Jadi ngecek Benar. cek lapangan. Benar, cek lapangan. Kita harus memastikan bahwa produk yang diolah itu mengikuti SOP yang udah mereka buat. Mereka kan harus memiliki data prosedur, namanya prosedur itu. Jadi mereka harus memiliki prosedur dari mulai pemeriksaan bahan baku mereka, COA-nya itu dicek, kemudian pembuatannya, packagingnya, pengemasannya, sampai mereka menjual itu semua harus ada pembuktiannya berupa pencatatan. Kayak gitu. Dokumentasi udah ada ya. Benar, harus ada Bang. Jadi kita itu Dinas Kesehatan Provinsi udah info ke pelaku usaha bahwa jangan sampai waktu kami datang aja ini dilengkapi nih. Nah, benar. Yang punya lengkapin gitu ya.
Kayak gitu kan biasanya kan, begitu kita datang mulai lagi rapi semuanya nih kan. Jadi kan saya bilang, Kemudian iya saya bilang itu sebenarnya disiplinnya pelaku usaha itu sebenarnya menjamin keberlangsungan produk mereka loh. Kalau mereka sama sekali tidak peduli dengan keamanan konsumen, ya percayalah di kemudian hari pasti ada masalah. betul pasti akan ada masalah kan. Nah kayak gitu. Terutama di data orang dinas saya kali ya, Mas. Salah satunya ya Bang ya, kayak gitu. Nah jadi kebetulan pelaku usaha kita di dalam wilayah provinsi ini Bang udah berjumlah 6 orang, 6 pelaku usaha. Tapi itu yang terdata ya. Iya. Saya yakin di luar dari itu tetap masih banyak gitu kan. Cuman itu Makanya itu nggak melapor, nggak itu atau mereka tidak tidak ketahuan. mengurus izin. Oh, Makanya alhamdulillah ini sekarang Abang ada ngundang kita. Mudah-mudahan dengan kayak gini kan mereka, oh ternyata ada loh izinnya, oh mengurusnya ternyata nggak terlalu sulit, nggak sesulit itu, tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Ya kan Pak, terbukti nanti Pak Andi boleh bercerita gimana prosesnya. Nanti udah sertifikatnya keluar, itu baru mereka bisa upload di OSN. aku deh yang punya peran nih. Pak Andi, ini kan kayaknya serem-serem banget ya. Saya kira aja udah kebanyak bener ya. Bu Daya maupun Mbak Lili kan. Pengalaman Pak Andi seperti apa nih? Kalau pengalaman saya sebenarnya simpel ya. Simpel ya? Malah di luar perkiraan saya makanya dulu kan dulu kalau yang namanya ngurus surat perizinan kita kan kesannya kan sulit. Iya. Tapi ternyata nggak sesulit itu sih. Dimana kalau seandainya datanya lengkap, yang seperti Ibu Lili bilang ada COA-nya atau MSDS-nya, terus berbagai macam data yang kita punya itu kalau sudah lengkap, prosesnya cepat kok. Tak sampai 2 minggu kan. Bapak biasanya tahu dapat data-data itu dari mana? Apakah online, apa dibaca sosmed, ataukah Dari penyuluhan sih, dari penyuluhan? dari penyuluhannya Ibu Lili. Tapi penyuluhan itu kan setelah Bapak ngusulkan. Eh, Sebelum Bapak ngusulkan, otomatis kan Bapak udah punya gambaran nih. Pasti Bapak sebelum usaha udah rencana, oh saya mau bikin ini. Tergambar Bapak apa dulu ya? Produknya dulu atau izinnya dulu? pertama kita kalau sebagai pelaku usaha tentunya produk. Produk. Izinnya mungkin belakangan, ya kan? Iya. Kalau kita ngomong fair. Iya. Tapi begitu saya ingin membuat yang namanya surat izin edar, Iya. perkiraan kita kan memang sulit. Iya. Itu mungkin ribetnya mungkin minta ampun, tapi kenyataannya nggak sesulit itu sih. Semuanya boleh dikatakan ya lancar-lancar aja, nggak sesulit yang dibayangkan. Apakah prosesnya sulit atau dipersulit? Bagi saya enggak sih. Semuanya lancar-lancar. Kemarin berapa lama Bapak sehingga terbit sertifikatnya itu? Sebenarnya kalau untuk proses saya kan melakukan 2 kali untuk permintaan perizinan. Yang pertama kali itu mungkin prosesnya terganggu karena OSS kami. Nah, permasalahan di OSS ya kendala. Salah baca kali ya. Perizinannya kita agak sedikit berubah sebenarnya. Jadi di OSS-nya bermasalah. Tapi untuk yang perizinan kedua prosesnya nggak sampai 3 kali 24 jam sih. 3 kali Izin 24 jam. izin Iya, edarnya iya. udah ada dari proses pendaftaran. Iya. Itu super cepat sih. Super cepat. Itu normal atau super cepat itu? Super cepat. Super cepat. Normal. Karena izinnya, karena Pak Andi kan urus izinnya yang kategorinya risiko rendah kan. Nah, risiko rendah itu kan nggak pakai verifikasi. Ya, om verifikasi Sistem sistem. langsung. Sistem. Karena begitu Pak Andi udah KTP-nya udah oke, udah ada validasinya terkait NPWP, kemudian ada data umpam perusahaan, kan sistem langsung ngecek, oh ini kategorinya risiko rendah, tanpa verifikasi dia akan terbit. Langsung terbit NIB-nya. Tapi tadi kewajiban ada kan? Ada. Karena biasanya ada persyaratan juga tuh, kalau dia bukan itu ada persyaratan, tadi kan PKRT. Iya. Jadi ada persyaratan yang harus dimiliki sebelum mendapatkan izin. Ini kan berarti PKRT sebelum dapat izin kan? Iya. Ya, karena kalau risiko rendah dan menengah rendah itu memang sangat-sangat cepat. Ideal Tapi itu verifikasi juga cepat. kalau kayak gitu Bu, untuk risiko rendah tuh kira-kira normalnya lah berapa lama tuh? Tapi Ibu jangan jawab sekarang, kita iklan dulu sebentar. Oke.
Oke, Sobat Sehat, kita lanjut obrolan menarik pada hari ini. Masih panjang yang mau kita ceritakan. Ini Bu Dayang, kita kembali pada pembahasan tentang perizinan nih. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita jawab nih pertanyaan dari sobat-sobat sehat kita nih. Yang pertama, bagaimana menentukan kalau suatu usaha perlu izin kesehatannya, Bu? Dan apa konsekuensi jika tidak ada izin kesehatan? Ini gimana Bu Dayang? Gimana menentukan satu izin tuh perlu izin ya, Izin. satu izin. Heeh. Jadi sekarang Iya, kalau tapi ini apakah klinik, apakah ini masuk kategori itu kan? iya Ini kan sekolah pakai kan, gula nih, iya. misalnya kesehatan nih, kan gini, setiap perizinan, setiap kegiatan usaha itu kan harus ada izinnya, harus legal kan? Iya. Nah, harus legal nih supaya terdata, kemudian bisa dibina, diawasi, dan bahkan mungkin itu kan bisa nanti untuk mereka melakukan kegiatan terkait dengan komersial kan, ataupun perbankan ya. Iya. Nah itu, jadi untuk menentukannya kan bisa dilihat nih, kalau mau di OSS tinggal klik oss.go.id. Kita lihat nih izin, kita mau ngelakuin apa sih, masuknya di kategori mana. Nah itu, karena kan ada juga kegiatan usaha, Pak, ini ternyata dia masuk industri, misalnya kan. Masuk kategorinya Itu kan? kategori lihat nih, kita mau apa. Jadi memang yang paling penting itu kita tahu kita mau ngapa dulu. Mau mengerjakan apa, pasti ada izinnya. Setiap usaha tidak ada yang tidak ada izinnya. Kalau ada usaha tidak ada izin, itu artinya ilegal. Iya. Itu ilegal kan. Nah, konsekuensi jika tidak ada izin kesehatan, ya pasti kan ada sanksinya. Iya. Ada sanksinya ketika dilakukan pengawasan malpraktek ilegal, kayak tambang illegal mining. Ini kan malpraktek. Iya. Nah, ini kan memang kami sarankan kepada siapapun lah ya, ketika kita ada penyuluhan ya kayak narasumber kan, Iya. ke mikro kecil, sekecil apapun izin usaha Bapak Ibu, tolong diurus izinnya. Sekalipun dia PKL, kalau bisa diizini, uruslah izinnya. Daripada nanti dikejar-kejar oleh Satpol PP, nah saya bilang kan tak nyaman. Kita kerja, kita usaha nih setengah mati cari duit. Ternyata usaha kita tak berizin pula. Padahal kulit sudah gatal orang kan iya, tak izin ya. ada izinnya, apalagi kok kesehatan. Kesehatan kan itu Rentan ya. sangat rentan karena terkait dengan manusia lah, ada juga dengan hewan kan, karena kesehatan kan ada farmasi untuk obat kesehatan untuk manusia, obat untuk hewan. Jadi memang benar-benar harus dipelajari lah, dan memang wajib ada izinnya. Kalau enggak nanti konsekuensinya ada sanksi. Payung hukum lagi. Payung hukumnya ada, dan sanksinya sekarang kan sudah semakin detail dan semakin ini untuk di PP 28 itu. Ada tidak hanya sanksi administratif, tidak hanya penghentian, tapi juga ada paksaan untuk ke ranah hukum segala macam itu. Jadi pasca PP 28 ini memang lebih didetailkan lagi. Tapi intinya untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelaku usaha dan kenyamanan dia juga berusaha. Ini yang kedua Bu, apakah ada tanda semacam nomor atau kode jika suatu usaha atau produk usahanya sudah ada izin kesehatannya? Kode. Nah, itu ada KBLI. KBLI kan? KBLI, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Itu ada KBLI. Jadi ketika pelaku usaha kan udah masuk nih di oss.go.id, dia tinggal klik nih. Misalnya kita nggak tahu nih KBLI ini, kita klik ya. Kita mau misalnya obat farmasi untuk manusia atau kosmetik, izin kosmetik untuk manusia. Kan ada yang untuk hewan, ada yang kosmetik manusia, ada macam-macam lah di situ ya. Ini kiat-kiat khusus gitu Bu untuk menentukan KBLI itu Tinggal kan klik bisa. ya, tinggal misalnya, oh saya mau bikin kosmetik, ketik ya kosmetik. Dia akan muncul dari KBLI-nya. Nah, tinggal kita klik satu-satu, mau rajin kan? Ini KBLI-nya untuk ini. Oh, berarti saya pas yang mana nih? Nah, nih tinggal baca di situ, lihat KBLI-nya. Ada, klik pakai clue ya, kosmetik. Atau clue-nya farmasi akan muncul dia. Ya, kategori yang dulu dari Ya. A jadi R, gitu macam. Atau nih, karena kan dia numerik, kosong berapa berasa, tapi klik ya kesehatan. Nah, kalau kesehatan tuh muncul gak nih? Tapi kalau mau lebih detail lagi, kosmetik. Karena kan dia ada kosong ini apa? Nah, itu. Jadi ada clue-cluenya di situ. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin mau tahu lebih detail, kalau agak susah lah, males membuka internet karena gangguan, silakan datang. Item itu kan. Silakan datang ke DPMPTSP terdekat. Kami sampaikan kepada pelaku usaha dimanapun. Kalau namanya pendampingan, itu tidak mengenal istilah kewenangan. Jadi kalau Pak Andi nih, misalnya izin Pak Andi itu kewenangannya kabupaten, misalnya nih. Pak Andi tinggalnya di sini, kan yang dekat, lebih enak ke PTSP Provinsi. Silakan ke PTSP Provinsi. Karena kami bisa memberikan informasi terkait dengan OSS. Seperti yang dibantu semaksimal mungkin lah ya, yang Pak Andi perlukan. Karena kan OSS itu kan cara mainnya sama
dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z. Provinsi Apa maupun ya? kabupaten sama aja gitu ya. Pusat, provinsi, kabupaten, mau PMA, mau PMDN, itu cara mainnya sama. Cara mainnya sama. Jadi kita bisa berikan pendampingan. Kita bisa, Pak Andi nanti gini. Apapun KBRI yang sesuai ini, kegiatan Pak Andi yang cocoknya ini. Yang tidak bisa kami lakukan itu hanya melakukan verifikasi kalau bukan kewenangan provinsi. Itu baikkan dengan Terkait dengan teknis juga. kewenangan. Nah, itu. Tapi kalau masalah pendampingan, memberikan Siap, ya. informasi sedetil apapun, insya Allah kita bisa berikan yang maksimal. Oke, ini kita yang ketiga nih Bu. Apakah ada biaya yang dikeluarkan? Ini Mbak Lili kayaknya pas ini usaha ketika Dinas Kesehatan datang melakukan penyuluhan. Bagian apa saja yang jadi fokus Dinas Kesehatan? Kompetensi apa yang harus dimiliki penyuluh? Nah, ini Mbak Li ada 3 tuh Mbak. Ada duitnya enggak? Pinjam nggak 100 katanya gitu. Atau tuh apakah fokus tentang apa nih? Lalu yang ketiga nih, siapa aja sih yang boleh melakukan penyuluhan? Nah, itu Mbak Li. Jadi kayak gini, saya boleh lanjut dari nomor 2 sih sebenarnya Bang ya, nomor kode. Kuatkan kan? Ya, Kuatkan itu kan ya. selain usaha juga kita gini Bang. Sebenarnya kalau orang nanya ya, untuk apa sih izin edar? Coba cari di supermarket manapun, tidak akan bisa masuk produk jualan kita tanpa izin edar. Tidak mungkin bisa. Itu legalitas namanya Bang. Jadi Swalayan ya. benar, suaranya Biasa ya bikin supermarket Di tadi warung kan. kan? Ya, kecuali di warung, toko biasa-biasa gitu kan. Ya, karena jadi itu juga salah satu yang penting buat mereka kan pelaku usaha. Gimana mereka mau menyebarluaskan produknya? Sementara itu kan kita tahu bahwa yang namanya izin edar yang PKRT tertentu ini hanya di wilayah provinsi kita, Bang. Jadi tidak boleh keluar. Kalau mereka mau urus sampai keluar di wilayah Kalimantan Barat, berarti mereka urusannya ke PKRT di kewenangan kementerian. Kementerian, jadi bukan kita. Jadi memang itu harus kita luruskan dulu supaya jangan sampai salah. Kita juga memberitahu waktu kita penyuluhan, Pak, produk Bapak ini hanya di wilayah Kalimantan Barat, tidak boleh keluar. Apa nih item-item yang dilakukan penyuluhan? Nah, jadi waktu kita mau penyuluhan itu kan kita mengecek tuh mulai dari pemeriksaan tadi lah, apakah mereka memiliki COA. Kemudian waktu mereka Maksudnya apa aja nih yang disuruh nih? Item-item apa aja yang disuruh di waktu penyuluhan kepada pelaku usaha mau Iya, mereka harus ini Bang, mereka harus menentukan dulu di mana tempat produksinya dia, kemudian bahan bakunya yang udah tercatat itu, kemudian nanti mereka juga menentukan area penyimpanan, pengemasan segala macam. Terus kita itu benar-benar cek Bang, mulai dari kebersihan, untuk terang tidaknya aja kita pasti cek. Terus mereka gimana cara pembuangan limbahnya, terus juga semuanya itu pasti kita kontrol. Itu menjamin mutu namanya Bang. Nah, barulah nanti kita bisa keluarkan sertifikatnya. Kalau orang tanya masalah biaya yang dikeluarkan, tidak ada biaya sama sekali. Gratis. Alhamdulillah sejauh ini kita semuanya gratis ya Bang ya. Kalau usaha saya di Kapuas Hulu, saya minta verifikasi gimana? Iya, bisa. Nanti diajukan dari Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, nanti kita bisa koordinasi sama pihak kabupaten. Sebenarnya verifikasi ataupun penyuluhan itu dimanapun sama Bang bisa melalui Zoom. Bisa melalui Zoom jika jauh, juga bisa kita langsung ke lapangan. Kayak Berarti gitu. sudah ada solusi-solusi. Benar, sudah ada Kondisinya solusinya. tidak mungkin untuk kita hadir di sana. Iya, benar. Dan itu diawasi oleh yang datang tentu kabupaten kota berarti di sana yang standby kan kalau jauh. Tapi kami usahakan, kami selalu mengusahakan agar kami Dinas Kesehatan itu tetap turun lapangan. Nah, kaitan dengan kompetensi. Kompetensi orang penyuluh kan bukan semua semua orang kesehatan tuh bisa. Nah, kompetensi yang boleh dan bisa menyampaikan penyuluhan kepada pelaku usaha itu siapa aja sih, Mbak? Sebenarnya kalau kita yang bagian farmasi ya tentunya orang kefarmasian ya Bang ya. Sudah mendapat Iya, sertifikat gitu ya. benar. Seperti itu sudah mendapatkan sertifikat penyuluhan untuk bisa melakukan penyuluhan itu sendiri. Jadi memang benar kata Abang tidak semuanya bisa melakukan penyuluhan tersebut karena dari kita kan juga ada materi yang kita share. Kayak gitu. Kita harus memiliki juga kompetensi untuk share itu ilmunya. Masa kita nggak tahu ilmunya kan? Main Iya. ujung-ujung aja suruh baca nih.
Ini materinya Pak, baca. Ini bapaknya juga punya ampun, ini penyuluhan apa suruh baca materi kan kayak gitu. Simpel gitu tuh. Nah, Bisa kan kayak gitu. iya, Nah, iya. aku baca sendiri nanti saya tes kan kayak gitu. Dan tim kita biasanya 3 orang, Bang. Kalau kita turun untuk itu tuh kita pembagian kita itu 3 orang dan itu materinya lumayan banyak banget. Sampai setengah hari itu untuk materi itu saya rasa kurang ya sebenarnya kayak gitu. Tapi kita selalu mengusahakan dengan bahasanya kita supaya dimengerti oleh pelaku usaha. Kalau Pak Andi gimana Pak Andi? Kemarin berapa kali di tes? Ada head nggak kira-kira? Tes Heeh. tesnya 2 kali sih. Pertama mungkin kita itu ya, pertama kan kita kurang ngerti. Kan Nah, sebelum. sebelum ada penyuluhan kita kurang ngerti kan. Tapi setelah penyuluhan kayaknya sih Nilainya naik ya Pak ya. Itu ada sebelum kan paling tidak punya gambarannya, oh saya mungkin ada besok ada pretest nih. Kira-kira apa yang terpikir oleh Pak Andi nih? Soal-soal. saat ini nggak ada gambaran. Ada gambaran. Nah, Jadi blank aja ya. blank. Kita nggak tahu apa yang mau dipelajari, ya kan? Hah? Kita kan ibarat kan kalau untuk saya kan saya pemula. Iya. Ya, pelaku usaha pemula untuk khususnya di pembuatan sabun. Hah? Yang saya ngerti cuma pembuatan sabun. Tapi untuk maksudnya izinnya atau ya berbagai macam hal saya nggak ngerti. Tapi berkat adanya penyuluhan, ya seperti yang Ibu Lili bilang itu kisarannya setengah hari. Itu minimal ya. Ya minimal setengah hari. Jadi kita mulai mengerti. Tesnya juga kita lewati sih. Ya lulus juga. Lulus juga. Ada nggak yang nggak lulus kayak gitu balik? Sejauh ini belum ada ya Bang. Nilainya kan di atas 60 baru bisa lulus ya. Tapi memang sejauh ini setiap kita post test, pre-test itu pasti ada kenaikan nilai. Malah ada yang udah sampai 90 nilainya. Atau mungkin dicatat kali ya? Saya rasa memang pelaku usaha yang mengajukan izin ke kita, mereka serius Bang. Mereka sangat concern sekali waktu kita memberikan penyuluhan. Jadi mereka itu menangkap apa yang kita itu kan. Bahkan kita sering gini Bang, kalau misalnya kayak regulasi kan memang ada tuh disoalkan. Kita ulangi terus-menerus, mereka juga pasti akan ingat. Pak, ini regulasinya nomor 11. Nah, itu kita ulang-ulang kan. Nanti mereka ingat sendiri. Dan saya rasa itu umum juga seperti pengolahan limbah ya Pak ya. Kayak hama kan Pak kan. Terus jenis PKRT yang bisa untuk PKRT tertentu kan kita sampaikan tuh gitu kan. Apa-apa saja jenisnya gitu kan. Karena nggak semua Bang. Sabun mandi nggak di kita. Nah, sabun cuci di BPOM kalau sabun mandi. Nah, kayak misalnya disinfektan misalnya pembersih lantai memang di kita, tapi kalau bentuknya udah kayak futsal yang menggunakan disinfektan atau apa itu bukan di kita, di kementerian. Iya, beda. Jadi kita jadi memang kita harus pelaku usaha itu harus menentukan dulu ini produknya apa dan mereka harus konsul sih sebenarnya ya. Konsul bahwa Bu yang ini bisa nggak sih izin edarnya di sini gitu. Kalau di PTSP gitu tuh gimana? Alurnya sama kebijakannya kan itu ada produk yang masuk pusat, ada yang provinsi, dan juga kan PTSP ada yang di kota kabupaten. Nah, Itu artinya kewenangan. itu Itu artinya kewenangan. Jadi ketika misalnya Pak Andi ini memilih kegiatan usahanya, Iya. apa nih? Pertama resiko kan, lihat resikonya. Nanti lihat kewenangannya. Udah ada di OSS, itu kewenangannya siapa? Misalnya kan usaha itu bisa dia random nih. Jadi OSS itu memang harus kita pelajari benar-benar. Pak Andi harus lihat kan pertama tahu dulu usahanya apa nih kan. Terus kabelnya berapa? Lihat nih resikonya apa. Yang bisa masuk mikro sampai besar. Nah, dari mikro ke besar itu kadang ada yang sama nih, kewenangan bupati kota. Tapi ada juga usaha mikro kecil kewenangannya bupati wali kota, nanti menengah atau besar kewenangannya provinsi. Jadi itu harus dilihat benar-benar. Nah, jadi kalau kami kan memang sesuai dengan kewenangan. Kalau Pak Andi udah masukkan ke OSS itu, ketika dia kewenangan kabupaten kota, maka masuknya di DPPTSP kabupaten kota. Jadi kita nggak baca nih Ya, provinsi. kita bisa baca. Kita bisa baca yang kita akan verifikasi. Yang punya provinsi. Yang mau kita verifikasi dia yang bisa masuk ke tempat kita. Yang enggak. Kecuali udah terbit tembusan. Nah, tembusan tuh kita bisa lihat. Misal punya Pak Andi ini ada. Atau Pak Andi terbit otomatis kan. Pak Andi kan terbit otomatis nih risikonya. Tapi kewenangan provinsi. Nah, jadi Pak Andi nih, datanya Pak Andi ada di dashboardnya DPPTSP atau di Pemda Provinsi. Itu di menunya terbit otomatis. Ketik ya, dasar multi sukses akan muncul. Ini risikonya rendah, kewenangan provinsi. Itu. Tadi kan disinggung juga berapa hari. Kalau yang rendah dengan menengah rendah, kalau waktu di PP5 langsung terbit.
kan Pak kan langsung terbit NIB-nya, Hmm. udah terverifikasi. Nah kalau di PP 28 NIB yang untuk rendah dan menengah rendah bisa langsung terbit, tapi kalau yang menengah tinggi NIB-nya terbit bersamaan dengan izinnya. Jadi tidak langsung serta-merta, kecuali udah punya izin lama NIB-nya. Jadi ada sedikit perbedaan. Kenapa? Ya, kalau boleh tahu juga kenapa ada perbedaan kayak gitu atau kenapa pemisahan seperti itu? Apa misalnya keuntungan lah bagi konsumen dan apa konsekuensi yang bisa didapat oleh konsumen dan tentang pembagian antara kota dan provinsi Oh, itu karena kewenangan. kewenangan. Kan bagian kewenangan. Hmm. Ada urusan yang menjadi kewenangan ke pusat, kabupaten, dan provinsi. Dan PAD juga lah. Kaitan PAD dan juga kenapa dia jadi ini kewenangan ini, kewenangan itu dari mitigasinya pusat. Mitigasi pusat. Ya, pusat. Hmm. Ini masuk resikonya rendah, menengah tinggi atau tinggi. Ini kewenangannya kabupaten, ini kewenangannya provinsi, ini kewenangannya pusat. Oh, ini kewenangannya kabupaten. Kemarin kayaknya enggak pasti, sekarang udah masuk provinsi atau ini kewenangannya dulu provinsi, tapi kayaknya lihat evaluasi kayaknya sekarang harusnya ke pusat. Nah, kan ada nih kayak yang unit transfusi daerah, itu kan kesehatan, itu kan dulu provinsi. Iya. Nah, sekarang itu udah menjadi kewenangan menteri. Namanya pun juga udah beda. Jadi kemarin ada dari rumah sakit itu mau ngurus perpanjangan. Udah nggak bisa lagi di kita, tapi di pusat. Kemudian sekarang PP 5 itu kan masih mengatur jangka waktu, Bang. Ada jangka waktu untuk suatu izin, misalnya di kesehatan mungkin ada yang 5 tahun, atau 1 tahun, atau 2 tahun, atau selamanya. Nah, sekarang PP 28 semua izin sudah berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. Kayak rumah sakit kan ada jangka waktu. Iya. Sekarang udah berlaku selamanya. Yang dia masih Yang- punya modal untuk usaha. Iya, yang punya izin pakai jangka waktu pada waktu itu, sekarang kalau udah berakhir, kayak kemarin ada yang mengajukan perpanjangan, dia masukkan di OSS, pemutakhiran data dulu. Pemutakhiran izinnya nanti akan diproses jadi izinnya selama menjalankan kegiatan usaha. Jadi tidak perlu perpanjang lagi. Klinik Pratama, Kimade itu Iya. otomatis berarti. Kalau ada yang pakai jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, sekarang sudah ada pemutakhiran data menjadi selama menjalankan kegiatan usaha di PP 28. Itu untuk menghindari supaya pelaku usaha tidak mengajukan perpanjangan berkali-kali dan menghindari adanya beban biaya kepada pelaku usaha kalau dia perpanjangan terus. Nah, kalau dari nilai PTSP dan kemanfaat itu, Bu, mana yang lebih memungkinkan ya berdasarkan kita ngobrol kan, mana yang lebih memungkinkan dan lebih manfaat seandainya itu sebenarnya ada batas waktu tertentu misalnya 5 tahun harus kita cek lagi ataukah full, karena kan mungkin pandangan saya kan mungkin kalau full aja bisa aja kan dalam proses itu ada banyak perubahan yang itu segala macam itu seperti apa? Kalau kebijakan pusat itu kan kemarin mereka membuat perizinan berusaha sekarang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. Pasti sudah ada pertimbangan ya kan? Pertama, menghindari pelaku usaha direpotkan untuk melakukan perpanjangan. Kan bolak-balik nanti. Nah, ketika pelaku usaha melakukan perubahan di dalam izinnya, itu ada fiturnya untuk perubahan data teknis. Itu ada. Jadi nanti kalau memang bingung bisa ke kita. Jadi izinnya tetap berlaku, hanya ada perubahan data teknis. Nah, selain dari izin yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha, memang ada diatur yang tidak pakai selama menjalankan kegiatan usaha. Karena ada faktor-faktor tertentu. Misalnya pertambangan. Pertambangan itu kan yang dikecualikan itu kan pemanfaatan sumber daya alam. Izin yang pemanfaatan sumber daya alam termasuk pertambangan. Itu ada jangka waktu. Nah, itu ada jangka waktu. Karena apa? Saya sampaikan waktu kan sempat menjadi selamanya. Diberi jangka waktu dia bermasalah, apalagi selamanya. Nah, itu. Jadi ada pertimbangan memang kebijakan dari pusat, mana nih yang mesti diberikan selamanya, mana nih yang Nanti kalau ke Pak Andi, ini kan produk apa Pak Andi? PKT apa nih? Sabun cair. Sabun cair. Bias masa berjalan misalnya digantiin jelly atau apa gitu, perlu perubahan nggak ada karena kalau udah seumur hidup, Bu. sabun dengan 5 tahun, Bang. 5 tahun. Kalau untuk izin edar 5 tahun. bakal izin edar. Tapi kalau izin usahanya itu yang berlaku selamanya. Kan NIB. Tapi NIB Kategori aja. NIB itu satu orang, satu NIB, satu NIK, satu NIB. Itu kan. Tapi KBLI-nya bermacam-macam nih. Nah, Pak Andi, kebetulan izin Pak Andi kan satu nih kan, yang izin misal izin apa
sabun kan KBLI-nya rendah. Ya. Nah, itu kan KBLI itu kan tetap berselamanya kan. Hmm. Nah, kalau Pak Andi ada izin lain lagi mau merubah produk, lihat dulu produk yang mau dirubah itu masih tidak masuk kategori KBLI ini, masih tidak sama resikonya, masih tidak sama kewajiban dan persyaratannya. Ya. Nah, karena kalau berubah ada KBLI-nya berubah, misalnya kayak tambang, pasir dengan batu kan KBLI-nya berbeda, dia harus ngurus KBLI baru. Nah, itu Pak Andi ketika dia mau ada produk baru, lihat sama tidak KBLI-nya. Berarti kayak Mbak Lili ini selaku provinsi berapa lama nih selalu memantau orang-orang nih teman-teman pelaku usaha yang melakukan perizinan melalui verifikasi provinsi? Kalau verif kita cepat Bang. Kalau verif itu kan Pemantauan ya, pemantauan nih. pemantauan. Kan mungkin ada perubahan-perubahan segala Ini macam. Bang, jadi perlu diklarifikasi. Tadi kan Abang bilang kalau ada gel atau apa berubah gitu ya produknya. Jadi izin edar itu variannya ditulis Bang. Jadi bahkan misalnya gini, variannya itu sabun cuci tangan Bapak, ini kan ada 2 varian. Iya. Aromanya itu apa aja ditulis, itu udah beda izin edar. Apalagi beda jenis misalnya krim, gel, misalnya Iya. krim cair gitu kan, batang gitu kan. Nah, itu juga izin edarnya. Jadi kalau kita bilang 6 pelaku usaha, tapi sekarang sudah ada izin edar 29 produk. Yang sebenarnya dari Iya, benar. Karena kan jadi satu maksudnya itu semua ya. benar. Nah, Kalau ada jadi perubahan berarti melapor lagi. iya, mereka mengajukan lagi. Berarti kan itu yang lama kan. Ada penambahan namanya Bang, penambahan produk. Nanti mereka mengajukan lagi penambahan produknya cukup di OSS saja. Jadi saya tambahkan, jadi antara izin yang mereka miliki dengan izin edar itu ada perbedaan. Iya. Misalnya izinnya cukup 1 nih KBLI, tapi izin edarnya berbeda ininya. Karena kalau izin OSS kan dia pakai KBLI nih. Iya. Ini seluruh kosmetik nih, tidak mengenal mau apa, pokoknya kosmetik. Tapi ketika izin edar ataupun sertifikat cara produksi kosmetiknya itu beda lagi. Apa ketentuannya beda. Jadi ada dua izin sebenarnya memiliki suatu produk yang akan dihasilkan ke masyarakat Satu ya. izin, Satu satu izin. Izin Kalau yang diusahakan. itunya PB Unku namanya. Mhm. Kalau sertifikat cara edar itu izin edar ataupun sertifikat cara si kosmetik yang baik itu PB Unku. Dia perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pak Andi harus punya KBLI utama dulu. Nah, itu. Gitu. Nah, Baik, Sobat Set, kayaknya tambah menarik ini. Dan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita munculkan dan mungkin termuncul oleh Sobat-Sobat Sehat semuanya. Tentunya mungkin yang selama ini takut untuk bikin usaha sudah akan coba-coba nih untuk membaca-baca setelah budaya kasih penjelasan Mbak Lili termasuk pengalaman Pak Andi melakukan usahanya. Nah, Bu Daya, Mbak Lili, sebenarnya saya ini masih banyak hal-hal pertanyaan yang mesti kita obrolkan ya pada hari ini, tapi karena program kita hanya 60 menit, jadi kalau mohon maaf kalau kita tuh masih banyak, tentunya saya mohon izin kalau nanti teman-teman kami juga akan melakukan komunikasi lagi kepada Ibu Silakan. terkait itu, terkait dengan Ibu janji tadi kan bisa melakukan pendampingan untuk Bisa. konsultasi. Tapi sebelum berakhir acara ini, saya mohon pada Pak Andi memberikan statement, memberikan semangat pada teman-teman untuk jangan takut melakukan usaha. Apalagi udah dijelaskan tadi sama Pak Dayang sama Pak Dili. ya, Silakan. untuk teman-teman pelaku usaha, khususnya UMKM, izin itu perlu. Maupun izin NIB atau izin produk yang namanya izin edar. Izin edar ini kan fungsinya untuk legalitas kita, untuk edarkan produk kita. Terus kalau menurut saya yang paling penting itu untuk keamanan konsumen sih. Bahwasanya kalau suatu produk yang izin edarnya sudah terbit, berarti produk tersebut udah di bawah naungan itu pemerintah, ya kan. Intinya kalau untuk bikin izin edar itu sebenarnya tidak sesulit yang kawan-kawan bayangkan sih. Malah sangat-sangat dipermudah. Jadi teman-teman boleh secepatnya ngurus izin. Cepat faktual ya. Iya. Oke, Mbak Lili. Kalau saya ingin mengutip perkataan dari John Ruskin, quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort. Artinya kayak gini Bang, kualitas itu tidak pernah terjadi secara kebetulan, itu selalu merupakan hasil dari usaha yang cerdas. Jadi maksudnya kita terbiasa gitu untuk mengikuti prosedur yang jadi standar ya, standar menjamin mutu. Jadi lama-lama juga karyawan nanti karyawan pertama juga akan terbiasa.
Jadi nggak perlu lagi takut kalau ada pengawasan atau apa gitu kan. Dan insya Allah dengan seperti itu pasti usahanya akan besar. Ya. Ya. Kalau saya kepada pelaku usaha semuanya dimanapun berada, kalau mau berusaha silakan urus izinnya, tidak akan pernah ada penyulitan ataupun hambatan. OSS sudah sangat mempermudah, trust but verified. Silakan diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Kita tetap akan lakukan verifikasi, tapi tidak akan pernah mempersulit. Kemudahan diberikan, tapi pengawasan tetap kita tegakkan. Jadi kita berikan kemudahan, tapi tetap kita awasi, tetap kita bina, dan free. Nol. Oh. Kita nol biaya. Kecuali yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu. Kalau di PTSP 0 rupiah. Tidak ada transaksi keuangan atau transaksi peredaran uang mengalir di PTSP. Insya Allah kita aman. Terima kasih Bu Dayang, Mbak Lili, Bang Andi yang sudah memberikan informasi dan literasi untuk sobat sehat semua nih dimanapun berada. Semoga obrolan kita pada hari ini mendapatkan kebaikan, keberkahan dan diikuti oleh teman-teman yang selama ini belum mencoba, yang mencoba tapi takut, ragu-ragu, dan juga yang berpikiran mungkin ada biaya segala macam, ternyata 0 rupiah, 0 semuanya. Sobat sehat, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada obrolan terkini kesehatan kalimantan di periode selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya.